Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat taufik, sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan berbagai macam syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu yang bermanfaat yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia yang ketika itu berada dalam kerusakan dan keburukan. Dengan diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada di atas kebaikan, bahkan di atas kebenaran dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang cerah ini, pada hari yang indah ini, yaitu adalah salah satu hari yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, inna a'dhamil ayyami indallahi yaumun nahr, bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyamun nahr atau yaumun nahr, yaitu hari di mana seseorang menyembelih hewan kurban yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita senada dengan hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di antara hari yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di dalamnya adalah hari di mana seseorang bisa bertemu dengan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk bisa menyembelih hewan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara kaum atau setiap umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang nabi dan rasul, maka di dalamnya memiliki hari Id. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, inna likulli ummatin aidan, bahwasanya setiap umat itu memiliki hari Id. Wa hadza iduna, dan inilah Id kami, Idnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin, hari raya, hari besar yang dibangun di atas keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita semuanya disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari yang mulia ini. Tentu banyak keutamaan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala mensyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyembelih hewan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu ada makna, tentu ada hakikat kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Yang pertama, di antara hakikat kurban, bahkan kita hafal dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Inna a'tainakal kautsar," bahwasanya engkau Muhammad telah diberikan kepada kalian berbagai macam kebaikan, berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Terus apa yang harus engkau lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan kebaikan banyak, maka Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada umatnya, "Fasholli li rabbika wanhar," engkau mengerjakan salat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang para ulama menjelaskan ya berbagai macam tafsir, ya maksud salat di sini yaitu adalah salat 5 waktu, meskipun sebagian ulama mengatakan salat di sini adalah salat Idul Adha. Bentuk rasa syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan, yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota badan. Ibadah yang teristimewa yang berkaitan dengan anggota badan adalah sholat. Yang kedua, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan atau mendapatkan berbagai macam kebaikan, di antara bentuk rasa syukurnya engkau berkurban dengan harta kalian, membeli hewan tersebut untuk dihidangkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini sebagai bentuk seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 112 secara tegas dalam ayat tersebut, bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada suatu tempat dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan ketika mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu matsalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Aku permisalkan kepada kalian sebuah tempat yang di dalamnya memiliki berbagai ketenangan dan kenikmatan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan di dalamnya memiliki berbagai macam rezeki yang Allah berikan dari setiap tempat, setiap penjuru. Di tempat tersebut Allah memberikan berbagai macam rezeki, diberikan kemudahan. Tetapi itu semuanya akan berubah. Allah akan menghilangkan ketenangan, Allah akan menghilangkan keamanan, Allah akan menghilangkan kenikmatan, bahkan akan menghilangkan kemudahan bagi kita untuk mencari rezeki. Kapan itu? Dalam ayat tersebut dikatakan, "Fakafarat bi an'umillah," ketika mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jiwanya, baik dengan hartanya. Fa'adaqahallahu libasal khauf wal ju'i bima kanu yasmaun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak bersyukur dengan harta yang dia miliki, ketika dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah keamanan tersebut menjadi kekhawatiran. Kita takut miskin, kita takut miskin, kekhawatiran gak bisa makan. Tidaklah muncul kekhawatiran tersebut pada diri kita masing-masing, kecuali antara sebab karena kita tidak mau bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Hakikat yang kedua yang harus kita pahami, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kaum muslimin yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membeli hewan kemudian diberikan kepada saudara kaum muslim, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ciri orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, mereka adalah memiliki kepedulian kepada saudaranya. Hakikat daripada kurban bagaimana menanamkan rasa bahagia kepada saudara kita. Ada saudara kita mungkin yang selama ini sulit untuk bisa makan daging, sulit untuk bisa menikmati makanan enak. Di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka memiliki kepedulian, kecintaan kepada saudaranya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang datang dari Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya tentang ciri-ciri orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu adalah mereka yang memiliki kecintaan
kesulitan, bahkan mereka tidak tidur dalam keadaan kenyang sehingga tetangganya merasakan kelaparan. Dalam hadis tersebut dalam Tabrani dan yang lainnya dikatakan, laisal mu'min alladhi yasba wa jaruhu ja'iun. Kata Nabi SAW, laisal mu'min, bukan karakter orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidur dalam keadaan kenyang, wa jaruhu ja'iun, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar, tetangganya tidak pernah menikmati makanan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Itulah ciri orang yang beriman. Hakikat seseorang bisa berkurban di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan urusan dia memiliki uang ataupun tidak, bukan dia memiliki harta ataupun tidak, tapi inilah bukti keimanan kepada Allah, bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Hajj ayat 36 secara tegas menegaskan kepada kita semuanya, dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang di antara kita mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariatnya, salah satunya adalah melaksanakan kurban di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itulah bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan memiliki uang, bukan urusan kaya ataupun miskin, tapi urusannya adalah takwa dan keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Betapa banyak orang yang memiliki harta, memiliki kendaraan mewah, memiliki smartphone yang mewah, tapi mereka tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga mereka tidak mau mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat tadi, padahal itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah diantara sebagian hikmah atau hakikat kita diperintahkan berkurban. Yang pertama adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah cerminan seseorang yang bertakwa dan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu di zaman sekarang, di zaman persaingan kehidupan semakin ketat, di zaman persaingan ingin kaya ini semakin berlomba-lomba di antara diri kita masing-masing, maka di momen tersebut adalah yang menjadikan momen seseorang memiliki sedikit kepedulian kepada saudaranya. Keegoisan yang dimilikinya itu menjadikan dia tidak pernah memiliki rasa kepedulian, bahkan tidak memiliki rasa untuk bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keegoisan yang ada dalam dirinya, kesombongan yang ada dalam dirinya, itu terkalahkan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ingin berkurban ini secara langsung apa? Ingin menghilangkan keegoisan yang ada dalam dirinya, ingin menghilangkan kesombongan. Ya, semakin kita sombong dengan harta yang kita miliki, semakin kita sombong tidak mau menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semakin sedikit kepedulian kita kepada saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, ya, mereka tahu ketika mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak langsung mendapatkan keuntungan secara materi, tapi mereka yakin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada yang apa selama ini kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, mereka sangat sulit untuk mengeluarkan harta. Apalagi ketika dia mengeluarkan harta nggak ada feedbacknya, nggak ada keuntungannya secara langsung. Berbeda dengan orang beriman ketika dia tidak mendapatkan keutamaan secara langsung, tapi yakin apapun yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita berikan. Makanya dalam surat Az-Muzammil, ya, di situ ayat 20 dijelaskan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra. Dalam ayat tersebut dikatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apapun yang engkau berikan untuk diri kalian semuanya, untuk diri kita semuanya, pahala yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita tidak mendapatkan secara langsung,
tetapi dia yakin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita berikan. Makanya sebagian para ulama ketika menafsirkan surat Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya untuk salat dan untuk berkurban, di antara hikmahnya untuk meyakinkan kepada kita semuanya bahwasanya ketika seseorang senantiasa mengerjakan salat, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan sesuatu hal yang lebih berharga daripada apa yang kau berikan selama ini. Salah satunya adalah Al-Kautsar, di antara maknanya adalah telaga atau surga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki keimanan, yang memiliki ketakwaan kepada Allah, yang menunjukkan ketakwaannya yaitu adalah ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, yang mereka tahu hakikat pengorbanan baik dengan jiwanya, baik dengan hartanya, bahkan orang-orang yang beriman mereka senantiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, mereka senantiasa bahagia ketika menanamkan kebahagiaan kepada saudaranya. Kenapa? Karena itu ciri orang yang beriman. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati hadis yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita semuanya, ahabun nasi ilallah anfa'hum, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki manfaat untuk saudaranya. Wa habul a'mal ilallahi azza wa jalla, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhilhu ala muslim, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketika saudara seiman yang sama-sama bertakwa kepada Allah, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa gembira kepada saudaranya untuk sama-sama menikmati setiap kenikmatan yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah dengan hewan kurban, yang mudah-mudahan apa yang selama ini atau yang akan kita lakukan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala yang jauh lebih besar daripada harta yang selama ini kita berikan. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan meskipun mungkin hari ini, tahun ini kita tidak bisa berkurban, mudah-mudahan di tahun yang akan depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelapangan rezeki, sehingga kita bisa menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.